Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun, kalau ada hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya, gak usah ente yang baca, ana yang baca, karena tidak ada satupun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini sebetulnya siapa orang yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ini? Apakah memang itu anak kandung dari Ahmad Al-Abah atau bukan? Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Ke-5 kan tidak ada sejarah. Munculnya nama Abdullah atau Ubaidillah itu pada abad ke-10 ini. Lalu abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, mana datanya? Tidak ada. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus ada yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Kalau ini bisa ditemukan, itu akan membuat data ini semakin luar biasa. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip. Perlu dihadirkan data itu. Tidak tertulis di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Abah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada narasi bahwa Ahmad itu memiliki gelar Al-Muhajir yang hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ke Hadramaut. Ini kasusnya mirip seperti klaim umat Islam sendiri. Dengan kasus apa? Sumur Zam-Zam. Kita bisa menghadirkan dokumen Islam, salah satunya adalah Sahih Bukhari. Ada nggak dokumen di luar tradisi Islam? Kalau itu pertanyaan ditujukan kepada kita, kita harus bisa menjawab. Ada dokumen eksternalnya, dan dokumen itu ketemu dalam tradisi Yahudi. Yaman, negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Abdullah, Ubaidillah, pelacakannya dari semua dokumen abad ke-5, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8 itu nggak ada semua datanya. 10 baru ada tadi. Yang ke-10 baru ada. Bagaimana cara untuk mendeteksi itu? Ini kerja keras bagi kaum Ba'alawi untuk membuktikan itu. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, tidak ada. Nah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Nah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Sekali lagi, kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan sebenarnya ini dokumen yang harus bisa divalidasi dari tradisi di luar komunitas kaum habaib Ba'alawi. Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali
kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ, nggak ada. Satu pun tidak ada dokumen. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Penyebutan Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu baru nampak, baru muncul dalam dokumen yang paling awal itu adalah dari tulisan Habib Ali Asy-Syaqran. Itu abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Kalau tujuannya ingin mengetahui ilmu nasab, maka kita sampaikan, tidak ada satupun ulama nasab di dunia dari dulu hingga sekarang, bahkan zamannya Al-Imam Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab sampai pada sekarang Sayyid Murtadha Az-Zabidi atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Thabatnya yang mengharuskan ada kitab sezaman. Tidak akan kita temukan. Bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir. Abad keberapa ini? Abad ke-12. Abad ke-5 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Abad ke-6 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Karena istilah Al-Muhajir itu identik dengan Hadramaut. Para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Ya, selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia sebut satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Tapi kalau Al-Abah tidak identik dengan Hadramaut, karena ini kaitannya ke arah timur. Dan teksnya jelas berkaitan dengan teks ini ya. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq, ke arah timur. Jadi bukan ke arah selatan, menggunakan istilah Al-Muhajir. Al-Muhajir ini abad ke-13. Sementara abad-abad yang lebih awal nggak ada istilah Al-Muhajir. Inilah yang menjadi perdebatan sebetulnya. Andaikan kitab itu ada, itu hanya menjadi syawahid, mutabik kalau dalam ilmu hadis, pendukung. Tetapi kita harus mengetahui di dalam ilmu nasab ada 4 cara kaifiyatu itsbatin nasab. Ada 4 cara untuk menetapkan nasab. Apakah tertulis kitab sezaman? Tidak ada. Jadi sejak kapan itu istilah Al-Muhajir mulai digunakan? Karena ini ada kaitan pindahnya ke Hadramaut. Tapi apakah betul Al-Ubaidili mencatat bahwa ini tokoh memang pindah ke Hadramaut? Atau memang disalin oleh orang belakangan mengatasnamakan tokoh-tokoh yang lebih awal? Coba kita mencermati secara secara menyeluruh berkaitan dengan dokumen-dokumen. Kebetulan saya mencoba untuk mencari strategi bagaimana kita meneliti yang kaitannya dengan nasab ini, tetapi kita menggabungkan dari 2 tradisi, baik itu Islam maupun Yahudi, untuk melacak sesuatu yang kaitannya ada dokumennya atau tidak. Nah, itu yang ingin saya bicara. Nah, yang lagi kisruh itu, yang sekarang lagi diperdebatkan dan viral itu kan berkaitan dengan melacak nama tokoh, ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya bicara mengenai tradisi di kalangan Ba'alawi saja. Ini nanti nyambungnya itu, sasaran tembaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita membacanya bukan hanya persoalan mikro, ini persoalan makro. Kalau ini tidak jelas persoalan Ba'alawi ini, nanti non-muslim akan bicara mengenai tema yang lebih besar. Kalau yang soal Ba'alawi saja tidak jelas, bagaimana mengenai Muhammad SAW? Ini semakin tidak jelas. Dan itu sebetulnya yang kita bicarakan sekarang. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa
ketika kita melacak nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sambung sampai kepada Ismail alaihi salam, itu bukan hanya klaim dokumen sepihak dalam tradisi Islam. Kalau seandainya itu klaim dokumen sepihak tradisi Islam, sudah selesai. Kita tidak akan bicara mengenai diskusi lintas agama. Tapi masalahnya, apakah dokumen Islam itu divalidasi dengan dokumen di luar Islam? Itu pertanyaan besar. Untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan siapapun yang belum mengenal Islam, otomatis kita harus bisa menghadirkan validasi dari dokumen eksternal. Nah, dari situlah tadi saya sebut mengenai salah satunya dokumen dari Santo Theophanes, kemudian dokumen tanah itu sendiri, dari mengenai Kedar sampai Ismail disebutkan. Bahkan Rabbi Maimonides menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyambung kepada Kedar. Dan itu dokumen Yahudi sendiri. Cuma hari ini mungkin tidak konsentrasi ke tradisi Yahudi lebih khusus ya. Ini hanya informasi sekilas info saja. Nanti suatu saat kita akan bicara lebih konkret. Nah, sekali lagi kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan sebenarnya ini dokumen yang harus bisa divalidasi dari tradisi di luar komunitas kaum habaib Ba'alawi. Ya, kalau kita bicara mengenai tema sentral ini, itu kan sebetulnya nama yang paling puncak itu adalah Ahmad Al-Abah, ya, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain ibn Ali, bin Ali ibn Abi Thalib, atau bin dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diketahui umum. Baik itu dari kalangan dokumen Ba'alawi atau dokumen di luar tradisi Ba'alawi, jadi dikenal. Cuma masalahnya, anak-anak dari Ahmad Al-Abah itu siapa saja, itu yang diperdebatkan. Karena nanti ini ada satu tokoh, namanya adalah apakah itu Ubaidillah atau Abdullah. Ini nyambung tidak dengan Ahmad Al-Abah? Kalau tidak nyambung, berarti keturunan dari Ubaidillah, Imam Ubaidillah itu memang bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak nyambung, itu menurut mereka yang berada pada jalur keilmuan yang sedang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak bisa dikonfirmasi dari dokumen eksternal, ini ya butuh pembanding. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasar dokumen Islam, selesai. Tapi apakah bisa dikonfirmasi dengan dokumen di luar Islam? Banyak ternyata ada. Nah, kasus yang sama, apakah bisa dibuktikan bahwa Ubaidillah itu nasabnya nyambung kepada Ahmad Al-Abah? Kalau tidak bisa menghadirkan dokumen pembanding, itu yang sedang dipersoalkan. Nah, dari situlah sebenarnya ada cara atau strategi untuk mencari dokumen-dokumen itu. Saya mencoba membandingkan, Pak Edi. Kalau kita melihat dari tokoh yang bernama siapa itu, Ubaidillah ya, Ubaidillah atau Abdullah, itu masih diperdebatkan apakah ini orang yang sama atau orang yang beda, ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat dokumen-dokumen yang awal ya, dokumen awal dari para ulama, kita bisa misalnya melihat dokumen yang ditulis oleh Ibnu Tobatobah, yang beliau menulis kitab, namanya itu judulnya adalah Muntakilah At-Talibiyah. Itu beliau kalau tidak keliru wafat tahun 478 Hijri alias abad kelima, ya.
itu tidak menyebutkan nama Abdullah, juga tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Kemudian tulisan dari Al-Ubaidili, itu beliau menulis kitab namanya Tahdzibul Ansab. Itu abad kelima juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Ada kitab lagi yang ditulis pada abad ke-5 Hijri ya. Penulisnya adalah Al-Umari. Kitabnya berjudul Al-Majdi fil Ansab. Itu juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian satu kitab lagi, karangan dari Al-Marwazi. Beliau wafat tahun 616 Hijri, berarti abad ke-7. Judul kitabnya Al-Fahri. Juga tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kemudian Fakhrur Razi, atau yang disapa dengan nama Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Beliau wafat tahun 606 Hijri, berarti abad ke berapa? Ke-7. Beliau menulis kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Juga tidak menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian Imam Ibnu Taqtaqi, dia menulis kitab yang namanya Al-Asili fi Ansabit Talibin. Juga tidak menyebutkan nama tokoh Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian Ibnu Ambah, dia menulis kitab Umdatut Talib. Juga tidak menyebutkan nama tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian kitab yang ditulis pada abad ke-10 Hijri, yakni kitabnya yang berjudul Bahrul Ansab, tulisan dari Amiduddin An-Najafi, juga tidak menulis tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini sebetulnya siapa orang yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ini? Apakah memang itu anak kandung dari Ahmad Al-Abah atau bukan? Ini sudah dibahas oleh para netizen yang menyaksikan itu di antara dua kubu yang saling berseberangan ini. Ini memang ada hubungan nasab dengan Ahmad Al-Abah atau tidak? Tapi saya mencoba untuk mencari kesepadanan dengan kasus yang ada di tradisi Yahudi. Tapi bukan bicara mengenai tokoh, nama tokoh, tapi nama tempat. Nama tempat. Ya. Tapi sebelum saya bahas ini secara lebih konkret, saya berikan informasi bahwa memang ada penegasan, tapi itu merupakan sebuah interpretasi. Jadi bukan sebuah fakta teks, tapi sebuah interpretasi yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ketika dia menuliskan nama bahwa yang dimaksud Abdullah itu adalah Ubaidillah. Itu beliau pada abad ke-10. Ada salah satunya ya. Berarti kita bisa mendeteksi beliau wafat itu tahun 895 Hijri dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah. Kitabnya ini abad ke-10. Jadi minimal munculnya nama Abdullah atau Ubaidillah itu pada abad ke-10 ini. Lalu abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, mana datanya? Tidak ada. Nah, itulah yang ditanyakan oleh mereka yang satu haluan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin. Nah, saya yakin kalau ini bisa ditemukan, itu akan membuat data ini semakin luar biasa. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip perlu
perlu dihadirkan data itu. Masing-masing membawa data ya. Iya. Komparasikan gitu. Hal seperti ini penting. Kenapa? Ini kasusnya mirip seperti klaim umat Islam sendiri. Dengan kasus apa? Sumur Zam-Zam. Oh. Nah, kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim ya, Iya. Al-Quranul Karim, itu ada satu ayat yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu ayatnya adalah ayat yang ke-158. Itu ayat bagian awal dikatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu bagian dari syiar-syiarnya Allah. Ya, ini informasi Al-Quran yang sangat global, tidak detail. Tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran. Ada sumur. Ada nggak sumur Zam-Zam dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Persoalannya bagaimana ada hubungan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan sumur Zam-Zam? Mana dokumennya? Dokumen apa? Kita bisa menghadirkan dokumen Islam, salah satunya adalah Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari disebutkan mengenai sumur Zam-Zam dan itu ada koneksitas mengenai Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ya, tapi lagi-lagi ketika kita bicara Al-Quran dan bicara mengenai hadis, itu kan dokumen sepihak, dokumen Islam. Ada nggak dokumen di luar tradisi Islam? Kalau kita dihadapkan dengan hujah kepada non-Muslim, kira-kira jawaban kita apa? Iya. Ada nggak disebutkan sumur Zam-Zam di dalam dokumen di luar tradisi Islam? Kalau itu pertanyaan ditujukan kepada kita, kita harus bisa menjawab, ada dokumen eksternal. Tidak mungkin tidak ada. Nah, disitulah kita mencoba mempelajarinya. Dan dokumen itu ketemu dalam tradisi Yahudi. Oh, gitu. Nah, dari mana itu kita mulai? Nah, kita akan coba ya, lacak. Ya, kita akan coba lacak. Kalau kita ini merujuk salah satu rabi besar, ini namanya Rabi Sa'adiyah Gaon. Ya, Rabi Sa'adiyah Gaon. Beliau itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Berarti beliau hidup pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi. Ya. Rabi yang kedua yakni Ibn Ezra. Itu beliau lahir tahun 1089 Masehi, meninggal tahun 1167 Masehi. Berarti beliau hidup abad ke-11 sampai abad 12. Abad ke-11 akhir sampai abad ke-12, awal abad ke-12. Kemudian Radah, Rabbi David Kimchi. Itu beliau lahir tahun 1160, meninggal tahun 1235 Masehi. Berarti beliau berada pada zaman abad ke-12 akhir sampai abad awal 13. Ya. Kemudian Rabbi Bahya Ben Asher, ini namanya Rabbi Bahya Ben Asher. Beliau lahir tahun 1255 Masehi, meninggal tahun 1340 Masehi. Berarti beliau hidup di akhir abad 13 sampai awal abad 14. Dari empat rabi besar ini itu masuk kategori abad ke-9, abad ke-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, semua mendokumentasikan mengenai sumur Zam-Zam. Mata rantainya jelas. Sementara kasus Abdullah dan Ubaidillah, mata rantainya ada enggak? Terputus. Itu yang harus kita kejar, data itu. Nah, dari mana kita bisa mengambil pelajaran di sini? Nah, kita cari data pertama adalah Rabbi Sa'adiyah Gaon, dan itu disampaikan di satu kitab ini namanya. Judulnya adalah Torah Hayim. Judulnya adalah Torah Hayim. Kurang jelas ya? Nah, Torah Hayim. Hamisha Khumshe Torah. Jadi ini Torat Hayim, Hamisha Khumshe Torah. Di sini ada sesuatu yang penting yang berkaitan dengan apa? Dengan sumur Zam-Zam.
Tapi menariknya, di sini ada satu kata kunci sebenarnya. Kata kuncinya adalah kata kunci Hayishmailim dulu. Kata kuncinya. Coba nanti bisa dicek di sini ya. Kita mulai dari yang 10 dulu. Nah ini, kita mulai dari pembahasan kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. 10 ayat 30. Tolong dibaca. Kejadian pasal 10 ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Daerah kediaman mereka dari Mesa ke arah Sefar. ke arah Sefar. Nah, itu teks terjemahan bahasa Indonesia ya. Sementara Rabbi Saadia Gaon menjelaskan apa itu Mesya. Ternyata di situ disebutkan Makkah. Sementara istilah Sefara dipahami sebagai Al-Madinah. Itu dari Rabbi Saadia Gaon. Kaitannya dengan Rabbi siapa nanti penjelasannya? Dari Radah namanya. Nah, ini ada nama Radah. Namanya Rabbi David Kimki. Coba perhatikan di sini. Ini disebutkan Radah. Radah ya. Nah, ketika dia menjelaskan kata Rabbi David Kimki, bisa kelihatan, nampak? Nah, tuh. Ini ada kata Umesya. Umesya. Jadi yang dimaksud dengan dan Mesya maksudnya. Targum Raf Saadia Zikhronolifrha. Jadi yang dimaksud Targum Raf Saadia Zikhronolifrha. Maksudnya dalam targumnya Rabbi Saadia, semoga ruhnya disucikan kalau bahasa kita ini, Zikhronolifrha, Makkah. Nah, disebutkan nih kata Makkah, jelas ya, Makkah. Sheholahim Hayishmailim. Maksudnya Makkah itu tempat pelaksanaan syariah kaum keturunan Yishmael, Hayishmailim. Lehok Shem disebut ibadah haji namanya, hok. Jadi kalau kita menyebutnya hajj, artinya haji. Besok kan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji ya. Nah, hajj. Kalau bahasa Ibraninya hok, hok. Jadi karena ini cara pengucapan yang berbeda, sama seperti kita hajar, mereka saudara kita jadi menyebut hagar. Kita menyebut rijl kaki, mereka menyebut regel, ya kan? Jadi haji mereka menyebut hoggi. Maka ada satu nabi yang bernama Hagai. Nah, berarti artinya apa? Nabi yang berhaji atau wakaji. Jadi di sini ada satu kata kunci apa? Hayishmailim. Hayishmailim ini bukan muncul pada abad ke-9 Masehi, bukan abad ke-10 Masehi. Istilah ini sudah muncul dalam tradisi yang lebih awal. Abad keberapa? Abad ke-3 sebelum Masehi. Nama istilah Hayishmailim sudah dipakai dalam kitab Torah. Sudah dikenal istilah Hayishmailim. Ini kata kunci sebetulnya. Kalau ada ungkapan Hayishmailim, nanti apakah itu merujuk pada tempat-tempat yang sakral tertentu? Jawabannya iya. Dan itu kaitannya dengan Zamzam. Nanti ini baru bicara maka tempat pelaksanaan haji kaum Ismail yang disapa dengan sebutan Hayishmailim. Nah, nanti di sini akan lebih konkret lagi. Ketika apa? Ibn Ezra menyebutkan kata yang hampir sama penjelasannya. Nah, di sini ya disebutkan ini. Ketika dia menjelaskan kitab Kejadian dulu, pasal 16 ayat 14 Pak Edi. Kejadian pasal 16 ayat 14. Ayat 14. Kejadian pasal 16 ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret.
Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Pak Edi dan Mas Valen pasti bisa memahami konteks ayat itu. Bicara mengenai satu tokoh perempuan. Siapakah yang dimaksud? Hajar. Hagar. Ketika mencari air, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan dirinya, dan tempat atau lokasi itu nanti disebut dengan nama Be'er Laharoy. Itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Tetapi para rabi memahami itu menarik. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan tokoh perempuan dan keturunan tokoh sang perempuan ini, yakni Ismail, anak dari Hagar. Keturunan dari Ismail nanti disebut Hai Ismailim, dan ada tempat lokasi yang disakralkan di lokasi itu. Nah, di sini dikatakan apa? Ketika menyebut ini namanya disebut Rabai Ibn Ezra, ya, Rabai Ibn Ezra. Ketika menyebutkan Be'er Lahai, ada kata-kata Be'er Lahai, di sini ada kata-kata kunci. Ki bechol shana hayu hogim. Tadi disebutkan apa? Lehokshem. Istilahnya disebut dengan ibadah haji. Ibadahnya, ya. Ibadah haji bagi kaum Haji Ismailim. Di sini dikatakan ki bechol shana hayu hogim, karena pada setiap tahun ada orang-orang yang berhaji. Hogim ini jamak, ya, orang-orang yang berhaji. Siapakah mereka? Haji Ismailim, kaum keturunan Ismail. El HBR Hazot, menuju pada sumur itu. Sumur apa? Sumur Laharoy. Oh, Laharoy. Ya, sumur Laharoy. Kemudian dikatakan Gam Hayom Yitkare BR Zamum. Nah, ini disebutkan, dan kini tempat itu disebut dengan nama BR Zamum, sumur Zamum. Kenapa di sini disebut sumur Zamum? Ini salah satu manuskrip bicara mengenai lokasi sumur Zamum. Ini tulisan Ibn Ezra, sumur Zamum. Tapi ada manuskrip yang lain tidak tertulis sumur Zamum, tapi tertulis apa? Nah, saya tunjukkan di sini supaya kita bisa tahu nanti membandingkan antara nama Ubaidillah dan Abdullah. Ya, tadi sebentar. Ini saya tunjukkan, bentar. Kita mulai dari, nah, di sini. Ini sekarang coba bandingkan dengan ini. Ini sama namanya, Ibn Ezra. Tadi juga Ibn Ezra. Di sini tertulis apa? Ketika menjelaskan BR Lahai, ya, ada kata-kata BR Lahai. Di sini dikatakan Ki bechol shana hayu hogim, sama. Jadi pada setiap tahun ada orang-orang yang berhaji. Siapakah mereka? Haji Ismailim, orang-orang keturunan kaum Ismail. El HBR Hazot, menuju pada sumur itu. Gam Hayom Yikare BR Zamzam, dan kini tempat itu disebut dengan nama sumur Zamzam. Kalau di sini Ibn Ezra teksnya tertulis Zamum. Kalau di sini tertulis Zamzam. Mana yang betul? Penyebutannya bersama, ya. Hah? Hanya secara tulisan itu menarik, Pak Edi. Ya. Ternyata di sini ada versi lain. Nah, di sini salah satu manuskrip tidak tertulis Zamum, tidak tertulis Zamzam, tapi tertulis Zamzab di sini. oh, Zamzam. Zamzab. Coba lihat teks. Huruf bet kan? Ya, bet. Nah, jadi tertulis apa? Zamzab. Zamzab. Oke? Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan tulisan lebih besar. Pak Edi bisa bedakan enggak? Mana tulisan yang sama, mana yang beda? Kira-kira dibedakan yang mana ini? Coba. Yang atas sama tengah sama itu. Hah? Atas sama tengah. Ya. Kalau yang atas ini ya. Ini beda, ya. Kalau yang atas ini terbaca Zamzam. Ya. Zamzam. Kalau yang tengah itu terbaca Zamum. Kalau yang paling bawah terbaca Zamzab.
Pertanyaannya, apakah Ibn Ezra menulis dengan cara yang berbeda? Tidak mungkin. Pasti ada penyalinan yang keliru. Oh gitu. Ya kan? Atau memang sengaja dikelirukan. Kan nggak mungkin tiga-tiganya benar. Iya. Iya kan? Ada 3 tempat. Agak itulah sebabnya orang saudara kita kaum Nasrani, betul di dalam tulisan Ibn Ezra tertulis Zamum. Ya, ini yang Nasrani yang mengatakan kepada kita. Tapi nggak ada tulisan Zam-Zam itu. Berarti yang dimaksud oleh Ibn Ezra itu bukan sumur Zam-Zam di Mekah, tapi sumur yang lain. Kalau dijawab begini, bagaimana hujah kita? Kita harus bisa menghadirkan manuskrip ini. Ternyata di situ tertulis ada Zamum, ada Zamzam, ada Zamzam. Perbedaannya itu kalau Zamum memnya memnya ini mem sofit ya, yang tulisannya penuh kayak gini nih. Ini mem sofit. Kalau yang bet, nah ini hanya garis di sini hilang. Coba bayangkan, ini bisa menjadi cara kita melakukan penelitian manuskrip. Ya, ada Zamum, ada Zamzam, ada Zamzam. Pasti salah satu yang benar. Nah, kasus yang mirip, yang sekarang jadi rame itu mengenai nama apa itu? Ubaidillah dan Abdullah. Nah, coba lihat di sini. Kita bisa lihat dari kitab Ar-Raudul Jali fi nasab Bani Alawi. Ini tulisan dari Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 1205 Hijri. Berarti ini abad ke-13. Tapi apa yang dikatakan oleh Az-Zabidi? Dia mengatakan satu kata yang penting untuk kita cermati. Di sini dikatakan apa? Nama yang muncul itu dikatakan wa amma waladuhu Abdullah wakila Ubaidillah. Oh, disebutkan Ubaidillah. Namanya adalah Abdullah, ya. Wakila itu konon katanya. Jadi tidak pasti. Tidak pasti itu ya berarti bisa iya bisa enggak. Kila, katanya kalau bahasa anak Surabaya, katanya itu namanya Ubaidillah. Wakila Ubaidillah. Kasus seperti ini bisa jadi kita harus mencari apakah betul sebenarnya namanya itu Abdullah atau Ubaidillah. Tidak mungkin dua-duanya benar, atau salah satunya pasti ada yang benar. Cuma apakah tafsiran, ini tafsiran ya, ditafsirkan bahwa ini bentuk tasghir. Tasghir itu apa itu maksudnya? Mengecilkan diri. Bukan mengecilkan diri secara fisik, menganggap dirinya itu rendah. Maka nama Abdullah itu kan nama yang agung, maka diganti menjadi Ubaidillah. Ini kan tafsiran. Kalau tafsiran ya sah-sah saja. Tapi apakah betul sebetulnya ini merupakan bentuk tasghir atau apa? Artinya sama atau enggak Abdullah sama Ubaidillah? Ya kalau dari sisi makna harfiah ya tidak jauh beda. Sama ya. Cuma di sini perbedaannya apa? Huruf, ada huruf ya. Ubaidillah. Yang satu Abdullah tanpa huruf ya. Sama kayak kasus tadi ya. Kasusnya sama seperti Zamum, Zamzam, Zamzam. Cuma masalahnya mengenai Zamum, Zamzam, kemudian Zamzam itu bisa dilacak bahwa itu ada kaitannya dengan Ismail, karena semuanya disebutkan apa? Hai Ismailim, Hai Ismailim, Hai Ismailim. Iya kan? Berarti nggak mungkin ke tempat lokasi lain, nggak mungkin. Ini sebagai apa? Sebagai teks kunci. Kalau disebut Hai Ismailim, kalau kaitan dengan Zamzam masuk akal. Tapi kalau Hai Ismailim kemudian pelaksanaan haji, hogim, kemudian ke Zamum itu di mana? Nggak jelas, ya kan? Ini melalui kritik teks bisa ketemu. Tapi kalau berkaitan dengan Abdullah, Ubaidillah,
pelacakannya dari semua dokumen abad ke-5, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8 itu nggak ada semua datanya. 10 baru ada tadi ya. Yang ke-10 baru ada. Bagaimana cara untuk mendeteksi itu? Ini kerja keras bagi kaum Ba'alawi untuk membuktikan itu. Kalau bisa menemukan data seperti yang saya maksud tadi. Zam-Zam itu ditulis abad keberapa? 9, 10, 11, 12, 13, semua ada. Bahkan nyambung kepada generasi sebelumnya, yakni generasi dari tradisi Tanaim. Di mana itu? Dead Sea Scroll hanya menyebutkan Haji Ismailin sebagai penanda. Nah, yang lebih konkret lagi di dalam semua dokumen yang saya sebut tadi ya, mulai dari Bahrul Ansab, kemudian kitab-kitab yang lain yang saya sebut, itu memang nggak ada disebut Ahmad Al-Muhajir. Ini kata kunci sebetulnya. Kenapa nggak disebut Ahmad Al-Muhajir, tapi disebut Ahmad Al-Abah? Kalau disebut Ahmad Al-Abah, semua dokumen itu menjelaskan, ini kata kunci Al-Abah itu sama dengan Haji Ismailim, itu kata kunci. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ, nggak ada. Satu pun tidak ada dokumen. Penyebutan Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu baru nampak, baru muncul dalam dokumen yang paling awal. Itu adalah dari tulisan Habib Ali Asy-Syakran. Itu abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir. Abad keberapa ini? Abad ke-12. Abad ke-5 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Abad ke-6 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Karena istilah Al-Muhajir itu identik dengan Hadramaut. Tapi kalau Al-Abah tidak identik dengan Hadramaut, karena ini kaitannya ke arah timur. Dan teksnya jelas. Teksnya itu jelas. Berkaitan dengan teks ini ya, nanti saya bacakan. Misalnya dikatakan, nah ini, qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili hajara Asy-Syarif Ahmad ibn Isa An-Nakib min Al-Madinah ila Al-Basrah. Ya, jadi ini berkaitan dengan keterangan atau penjelasan dari Al-Ubaidili mengenai siapa itu perginya Ahmad bin Isa An-Nakib, hijrahnya Ahmad bin Isa An-Nakib ke satu kawasan, ke wilayah yang disebut ini, wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq, ke arah timur. Jadi bukan ke arah selatan. Tapi di sini menggunakan istilah apa? Al-Muhajir. Menggunakan istilah Al-Muhajir. Nah, ini coba lihat di sini. Ada istilah apa? Al-Muhajir. Ini abad ke-13 Hijri. Sementara abad-abad yang lebih awal nggak ada istilah Al-Muhajir. Inilah yang menjadi perdebatan sebetulnya. Jadi sejak kapan itu istilah Al-Muhajir mulai digunakan? Karena ini ada kaitan pindahnya ke Hadramaut. Tapi apakah betul Al-Ubaidili mencatat bahwa ini tokoh memang pindah ke Hadramaut? Atau memang disalin oleh orang belakangan mengatasnamakan tokoh-tokoh yang lebih awal? Nah, itu perdebatan tuh sebenarnya. Menarik ini ya. Memang bagian dari kajian filologi sebetulnya. Meneliti manuskrip. Kalaupun perdebatan itu belum rampung, minimal harus bisa dicari sejak kapan istilah Al-Muhajir itu muncul dalam sebuah teks. Apakah ada pada abad ke-5? Apakah ada pada abad ke-6, ke-7, ke-8? Berapa abad ini? 4 abad. Abad ke-9 itu baru eksis istilah Al-Muhajir dipakai. Berarti selama sekian ratus tahun itu nihil, zero, kosong. Itu harus dibuktikan.
untuk menjustifikasi bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah itu anak dari Ahmad Al-Abah yang kemudian disapa dengan Ahmad Al-Muhajir. Kalau tidak, maka data yang menghubungkan nasabnya kepada Ahmad Al-Abah itu runtuh pada akhirnya. Makanya harus dicari. Tidak hanya merujuk pada dokumen internal sepihak, harus ada dokumen eksternal, dokumen pembanding. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi masalah. Ini saya tidak bermaksud untuk mendukung salah satu pihak, tidak. Justru ini penting dalam rangka apa? Kalau ini data bisa ditemukan, itu sangat luar biasa. Karena ini nasab, tradisi Semit itu sambung menyambung. Cuma masalahnya ini data belum ditemukan. Bagaimana caranya ditemukan? Harus bekerja keras. Bukan soal benci atau tidak benci. Ini harus menjadi tradisi. Itu luar biasa Indonesia kalau seperti ini. Itu mencari data sampai bersusah payah. Itu sangat luar biasa. Aduh, ternyata Qurtubi belum sadar-sadar juga nih teman-teman ya. Yang mana tetap mempercayakan bahwa memang tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini salah. Namun sudah dibantah oleh Manasib Ali ini teman-teman. Tadi sudah kita dengar bersama pemaparan dan juga penjelasan tentang nasab Bahlawi. Entah apa yang ada di dalam pikirannya nih teman-teman ya, sehingga sangat marah besar ini, semacam mungkin akut nih teman-teman ya. Sampai-sampai bilang bahwa tidak ada yang bisa membatalkan nasab kecuali Wahabi, Syiah, dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.